Hai semua, kembali lagi bersama gua Ans di pembahasan kelanjutan anime Isekai wa Smartphone. Akhirnya kita masuk ke volume 10. Di covernya volume 10 ini bergambarkan Toya, Sakura, dan Profesor Reina Babylon. Jadi kemungkinan besar bagi gua ketiga orang ini akan menjadi peran penting di volume ini. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, seperti biasa gua akan ngasih tahu kalau video ini itu adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi jika kalian belum nonton video gua sebelumnya, bisa tonton terlebih dahulu. Dan gue itu mau berterima kasih pada kalian yang masih tetap setia nonton video gue dan sabar menunggu video gue upload walaupun lama uploadnya. Terima kasih banyak. Oke, sekian, kita tidak usah berbasa-basi lagi, kita langsung aja menuju ke inti videonya. Let's go. Kini reputasi HP KW Super buatan Profesor Reina Babylon telah meningkat tajam. Terlebih lagi setelah orang-orang itu tahu kalau itu tuh ada benda yang praktis dan membagikan HP-HP KW Supernya itu ke para pimpinan Aliansi Barat Timur seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Selain itu, Toya juga membagikan HP KW Super itu ke para tunangannya, lalu ke para manajer Babylon seperti Shisekade kakak dan ke orang-orang terpercaya Toya seperti kedua kakaknya Tsubaki, Kosaka, Naito, Baba, Yamagata, Rain, Norun, Nicola, Raim, dan Mika. Untuk kontak yang ada di HP mereka itu sudah terisi dengan orang-orang yang mereka kenali atau familiar saja. Contohnya seperti di HP-nya Raja Belfast, di HP-nya itu tidak ada kontaknya Mika. Tapi jika mereka itu mau, mereka bisa saling nambahin kontak satu sama lain. Hal ini dilakukan untuk mencegah orang-orang itu menelpon para pimpinan negara secara sembrono. Karena jika itu terjadi, mereka pasti akan kerepotan menanganinya. Namun HP ini itu juga ternyata menimbulkan dampak negatif terutama ke Toya, yang dimana semua orang itu jadi pada sering nelpon dan kirim email, layaknya seperti bocah yang baru saja mendapatkan mainan baru. Toya paham dengan perasaan mereka, jadi Toya membiarkan mereka seperti itu, sambil berharap kalau ini itu akan kembali tenang setelah beberapa saat. Lalu pada hari ini, Toya datang menemui Rerisha untuk mendapatkan informasi mengenai monster kristal, sekaligus berbagi HP ke dirinya sebagai hadiah gitu. Setelah menjelaskan fungsi HP ke Rerisha, Toya pun memberikannya HP KW Super. Tentu Rerisha sangat takjub dengan HP. Kemudian setelah itu Toya pun langsung menanyakan perihal monster kristal ke Rerisha. Toya bertanya apakah belakangan ini ada berita mengenai monster kristal. Rerisha pun membalas ada. Terdapat dua monster kristal kelas rendah yang muncul akhir-akhir ini di kerajaan Hanok. Dan kedua monster kristal itu telah dibasmi oleh adventur peningkat merah di sana. Lalu jika ditotal selama 1 bulan penuh, maka sudah ada 3 monster kristal yang telah muncul. Rerisha pun berpikir kalau frekuensi kemunculan mereka itu telah meningkat sedikit demi sedikit. Mendengar ini, Toya pun berkesimpulan kalau retakan pelindung dunia telah meluas. Tapi sepinya retakan satu dengan yang lainnya itu tidak berdekatan. Jadi retakannya itu tidak membesar. Karena belum ada tanda-tanda kedatangan kelas atas ataupun kelas penguasa. Jadi Toya masih bisa bersyukur lah di sini. Akan tapi apa yang Toya bisa lakukan saat ini tuh masih sangat terbatas mengenai monster kristal ini. Contoh cara apa saja yang bisa Toya lakukan saat ini itu untuk menangani masalah monster kristal ini? Antara lain, yang pertama, menghabisi semua monster kristal. Cara ini cukup sulit. Toya tidak tahu seberapa besar potensi dia berhasil menang melawan semua monster kristal. Tapi yang jelas, jika ingin menjalankan rencana ini, maka pihak Toya itu harus siap terlebih dahulu untuk menerima kerusakan di masa depan nanti saat melawan monster kristal. Kedua itu, bernegosiasi dengan monster kristal. Cara ini akan merepotkan, karena hanya kelas penguasa saja yang bisa berkomunikasi. Dan terlebih lagi mereka itu memiliki tujuan untuk membunuh makhluk dunia baru. Ketiga, mencari core Raja Monster Kristal dan mengirimnya ke dunia lain. Walaupun dengan cara ini dunia baru akan selamat, tapi ini akan menimbulkan rasa bersalah bagi Toya, karena Toya akan melempar malapetaka ke dunia lain. Keempat, menghancurkan core Raja Monster Kristal. Dengan cara ini Toya yakin N pasti akan menjadi musuhnya. Selain itu Toya juga ragu apakah sang Raja Monster Kristal ini akan diam saja dirinya itu akan dihancurkan. Skenario terburuknya itu dia malah akan bangkit. Dan yang kelima, Toya membuat dan mengganti pelindung dunia dengan yang baru. Tapi cara ini tuh untuk sekarang Toya tidak bisa melakukannya. Karena Toya masih belum tahu cara membuat atau mengganti pelindung dunia dengan yang baru. Setiap pilihan di atas tidak punya faktor penentu. Dan jika dibahas secara realistis, Toya itu sudah menjalankan poin pertama, yaitu menghancurkan semua monster kristal. Tapi sebenarnya Toya itu juga tidak keberatan menjalankan poin kedua, yaitu bernegosiasi ke monster kristal jika memang ada kesempatan. Tapi untuk hal ini Toya masih ragu, bisa apa enggak. Kemudian Rerisha memberikan kabar ke Toya mengenai Euron, yang dimana baru-baru ini mereka itu telah mengangkat kaisar surgawi baru lagi. Hal ini itu sudah menjadi biasa di Euron semenjak mereka itu dihancurkan oleh monster kristal. Semenjak hal itu banyak orang di sana itu
yang pada ngaku-ngaku sebagai kaisar surgawi di Euron. Toya bahkan masih heran dan bertanya-tanya, sudah berapa banyak orang yang mengaku sebagai kaisar surgawi Euron. Namun berbeda seperti kaisar surgawi lainnya, menurut informasi Rerisha, kaisar surgawi Euron yang baru ini nampaknya sangat serius. Dia bahkan telah melakukan perang ke kaisar surgawi Euron lainnya satu persatu. Lalu dia juga menjadikan mereka yang kalah sebagai bawahannya. Dan tentu dia menggunakan cara yang cukup memaksa. Dia pun menanyakan maksud dari memaksa ini. Dan Rerisha menjelaskan kalau maksud dari memaksa di sini itu adalah mereka itu nggak pilih-pilih rencana dalam menaklukkan musuh mereka. Entah itu meledakkan istana kaisar lain ataupun menyogok bawahan kaisar lain. Mereka akan melakukan semua itu untuk menang. Dan yang jadi masalah terbesar di sini adalah mereka itu memiliki sebuah senjata yang mereka sebut sebagai prajurit besi. Sontak pun terkejut mendengar nama prajurit besi. Lalu Rerisha pun melanjutkan penjelasannya tentang prajurit besi itu, yang dimana seperti namanya, mereka itu adalah prajurit mesin yang terbuat dari besi. Rerisha dan pihak Guild memperkirakan kalau prajurit besi itu adalah tiruan dari Frimgear. Informasi ini jadi makin memperkuat dugaan Toya kalau Frimgear-nya itu benar-benar telah dicuri oleh seseorang dan dikopi. Tapi Toya tidak menduga kalau tiruan Frimgear itu akan keluar secepat ini. Toya cuma bisa memperkirakan kalau mereka itu pasti memiliki pengetahuan tentang teknologi dan kekuatan finansial yang cukup. Selain itu, Toya juga berasumsi bahwa asosiasi emas Gordian yang mencuri Frimgear-nya. Lalu mereka membuat tiruannya dan mengirimkannya ke kaisar surgawi baru ini. Karena seperti yang sudah dikatakan Raja Verzen sebelumnya, asosiasi emas Gordian ini memiliki anggota yang bervariasi dari sarjana sampai pedagang. Tapi Toya juga mencurigai kalau si kaisar surgawi yang baru ini mungkin saja adalah anggota dari asosiasi emas Gordian. Kemudian Toya nanya ke Rerisha apakah bentuk prajurit besi mereka itu mirip seperti Frimgear. Rerisha pun memberikan sebuah dokumen ke Toya yang berisikan sebuah sketsa prajurit besi yang digambarkan langsung oleh anggota Guild. Dan setelah Toya melihatnya, ternyata bentuknya itu lumayan mirip. Cuman ada beberapa perbedaan saja, seperti di tangannya yang lebih panjang, kakinya pendek, badannya pendek, lehernya pendek, dan tubuhnya itu lebar. Ini membuat prajurit besi ini itu terlihat tidak enak dipandang. Namun jika dilihat dari segi ketahanannya, robot ini tuh bisa dibilang cukup stabil. Dan memang benar, prajurit besi ini itu cukup mirip seperti Frimgear. Tapi Toya ragu dengan performa mereka. Setelah itu Toya menanyakan jumlah unit prajurit besi yang dimiliki kaisar surgawi baru ini. Menurut laporan yang diterima Rerisha, setidaknya setiap kaisar surgawi baru ini melakukan perang, mereka itu akan mengeluarkan 100 unit prajurit besi untuk menyerang kaisar surgawi lainnya. Karena prajurit besi mereka itu, pertempuran itu jadi tidak seimbang, bahkan sudah tidak bisa dibilang sebagai perang. Kemudian Toya menanyakan pendapat Rerisha perihal rencana kaisar surgawi yang baru ini. Rerisha menduga kalau si kaisar surgawi baru ini ingin menyatukan Euron dan membuat dinasti baru menggunakan prajurit besi mereka. Toya pun dilanda kebingungan di sini. Toya nggak tahu harus berbuat apa. Dengan bukti prajurit besi ini tidak salah lagi, mereka itu telah mencuri teknologi Toya. Toya merasa tidak enak jika teknologinya itu digunakan untuk perang. Walaupun gitu Toya ragu untuk menyerang mereka, karena ini itu akan mengakibatkan perselisihan internal. Akan tapi jika asosiasi emas Gordian yang berada di balik semua ini, mereka mungkin berpikir ini tidak akan ada faedahnya. Tapi pada akhirnya Toya pun gak mau pikir panjang. Toya juga bisa intervensi militer pada mereka, atau membuat negara lain seperti Aliansi Barat Timur untuk juga ikut campur dalam masalah ini. Kemudian Toya pun mendapatkan sebuah ide untuk mencuri prajurit besi mereka. Sebab jika mereka mencuri Frimgear Toya, maka Toya pun juga boleh mencuri prajurit besi mereka. Rerisha yang gak sengaja mendengar rencana Toya itu pun langsung terkejut. Lalu singkat cerita Toya pun menceritakan perihal rencananya ke cewek-ceweknya dan Profesor Regina Babylon. Mendengar Toya yang berencana ingin maling 3 tunangannya Toya yaitu Yumina, Hilda dan Lu, mereka pun terkejut bukan main. Sebab Toya yang notabene sebagai seorang raja malah akan berencana melakukan hal yang tidak terhormat seperti mencuri. Di lain sisi Profesor Regina Babylon dia malah bersemangat. Dia memberikan izin ke Toya asalkan Toya itu membiarkan dia untuk menganalisa prajurit besi yang berhasil Toya maling nanti. Toya pun mencoba meyakinkan ketiga tunangannya itu dengan bilang untuk tidak khawatir karena Toya itu akan menyamar sebagai pendekar Oni Perak. Penyamaran yang pernah Toya gunakan sebelumnya di Ishen. Toya pun menunjukkan topeng penyamarannya itu ke semua orang. Melihat topeng itu, ia pun menghela nafasnya seakan-akan tidak suka. Karena selain bisa menyembunyikan identitas Toya, dengan menggunakan topeng ini atau penyamaran ini, Toya itu juga bisa mengamuk sesuka hati Toya. Seperti yang Toya lakukan di Ishen saat melawan pasukan Hideyoshi. Lalu Yae nanya apakah Toya itu akan pergi sendirian. Toya pun menjawab tidak. Untuk berjaga-jaga, Toya itu berencana akan mengajak Tsubaki dan Kohaku.
Toya hanya membawa mereka berdua karena Toya itu takut kalau Toya ngajak banyak orang, maka kemungkinan besar rencananya Toya itu akan ketahuan. Su pun di sini meminta untuk diajak, namun dengan segera Toya menolaknya. Mengenai rencana pencurian ini, Toya itu merahasiakan rencana ini kepada Kosaka karena Toya tahu kalau Kosaka pasti akan mencoba menghentikannya. Ilse yang penasaran kemudian bertanya kepada Toya tentang alasan Toya yang sebenarnya untuk melakukan pencurian ini. Karena menurut Ilse, Brundle itu tidak akan kena masalah walaupun Toya itu membiarkan mereka. Toya pun membalas kalau Toya itu melakukan ini dikarenakan Toya itu tidak tahu kapan mereka akan melawan negara tetangga mereka menggunakan prajurit besi mereka. Hanya tinggal waktu saja, Brunhild itu mungkin saja akan menjadi target mereka. Dan potensi hal itu terjadi sangat besar. Maka dari itu Toya melakukan rencana pencurian ini untuk berjaga-jaga di masa depan. Namun walaupun begitu, Lindsay tidak setuju kalau Toya itu harus turun secara langsung. Toya pun bilang ke Lindsay kalau ini itu adalah prediksi Toya dan Euron juga bukan negaranya. Jadi Toya tidak bisa menyuruh orang lain untuk melakukan ini. Namun sebenarnya tujuan asli Toya melakukan ini itu adalah untuk menguak identitas si pencuri Frimgear-nya sekaligus mengakhiri mereka. Tapi Toya tidak memberitahukan ini ke mereka. Lalu ada satu hal yang membuat Toya itu khawatir, yaitu tentang perkataan Raja Verzen mengenai rencana asosiasi emas Guardian 20 tahun lalu yang ingin mencoba membangkitkan sihir tabu. Toya penasaran apakah mereka itu masih berambisi untuk membangkitkan sihir tabu itu. Dan Toya juga memiliki firasat kalau alasan mereka membantu Kaisar Surgawi baru Euron ini hanyalah untuk menjadi batu loncatan bagi mereka dalam melancarkan tujuan mereka. Walaupun ini tuh cuma firasat Toya saja, tapi firasat Toya ini kadang menjadi kenyataan. Toya pun bertanya apakah ini itu adalah salah satu efek dari kekuatan surgawinya. Kemudian setelah Toya memikirkannya lagi, mereka itu tidak mungkin bisa menggunakan sihir tabu yang coba mereka bangkitkan dengan mudah. Dan sebaliknya sihir tabu itu kemungkinan besar adalah sihir yang berbahaya. Jika itu benar, maka Toya memang lebih baik mencegah mereka secepat mungkin sebelum terlambat. Jadi mungkin pekerjaan Toya sekarang ini akan menjadi sangat sulit. Singkat cerita, Toya, Kohaku dan Tsubaki pun sampai di wilayah ibu kota Euron, Shanghai. Tempat yang dulunya dikeramatkan sekarang sudah menjadi reruntuhan. Kini tempat ini sudah tidak tersisa sama sekali. Toya sebenarnya masih tidak menyangka kalau hanya dalam satu serangan saja Euron itu akan hancur. Tapi setelah Toya berdiri di tempat ini dan melihat kondisi di sekitar, Toya akhirnya benar-benar mengerti betapa mengerikannya teror monster kristal waktu itu. Dan tak lama kemudian setelah memandangi kondisi di sekitar, Kohaku tiba-tiba memandangi ke suatu tempat. Dan dia mengeram seakan-akan Kohaku itu sedang mengancam atau memberikan peringatan. Dan benar saja dari arah yang Kohaku tunjukkan, muncullah beberapa gelandangan berpenampilan lusuh yang mulai mendekat Toya. Masing-masing dari mereka membawa sebuah senjata. Lalu dengan sombongnya mereka pun mengancam Toya dan menyuruh Toya untuk menyerahkan barang-barang Toya serta Tsubaki pada mereka. Toya pun nanya ke Tsubaki siapa mereka. Tsubaki menjawab kalau mereka itu adalah sekelompok perampok yang menggali benda-benda berharga yang terkubur di bawah reruntuhan Shanghai. Toya pun menggambarkan mereka layaknya seperti hyena setelah mendengarkan deskripsi mereka itu. Kemudian para perampok itu pun mulai mengepung Toya di kakak. Mengetahui itu Toya langsung mengancam mereka balik. Dengan Toya itu menembakkan sihir explosion ke arah reruntuhan di dekatnya. Suara ledakan pun terdengar keras di sekeliling Toya karena sihir explosionnya itu. Tapi Toya di sini terkejut karena daya ledakan sihirnya itu lebih kuat daripada yang Toya bayangkan. Toya pun berkesimpulan kalau ini itu juga akibat dari pengaruh dirinya yang sudah mendekati dewa. Pada saat seperti ini, Toya itu seringkali bertanya-tanya apakah dia itu nanti akan bergabung ke barisan para dewa. Dan Toya juga sempat berpikir mungkin dia itu harus bersyukur akan memiliki hidup di mana seseorang itu tidak akan bisa mati. Para perampok sebelumnya pun mulai pada ketakutan, lalu mereka pun melarikan diri dan menyebar ke segala arah. Karena sepertinya tidak baik untuk mereka tinggal lebih lama di ibu kota Shanghai ini, Toya pun memutuskan untuk segera pergi ke ibu kota tempat tinggal Kaisar Surgawi yang baru itu berada, yaitu Heiron. Toya lalu menampilkan peta di udara dan membesarkannya untuk mencari lokasi Heiron. Tsubaki pun menunjukkan lokasi Heiron berada. Dan di saat Toya itu ingin langsung pergi menuju ke sana dengan terbang sambil membawa Tsubaki dan Kohaku dengan levitation, Tsubaki dan Kohaku pun menunjukkan ekspresi putus asa mereka, yang mengartikan kalau mereka itu tidak suka terbang. Sebenarnya Toya itu masih memiliki opsi lain, yaitu menggunakan teleport. Tapi Toya malu kalau nantinya itu mereka akan malah terteleport ke atas sungai dan sebagainya. Sebab Toya itu masih belum terbiasa menggunakan sihir itu. Jadi apa boleh buat, Toya pun memutuskan untuk pergi ke Heiron sendirian dengan terbang. Setelah sampai, Toya akan membuka gate dari sana untuk Tsubaki dan Kohaku. Toya pun sempat berpikir kalau seharusnya dia itu membawa Gungnirnya saja. Di sini alasan kenapa Toya itu tidak memakai Gungnirnya, karena menurut Toya akan lebih cepat kalau dia itu terbang daripada menggunakan Gungnir. 3 menit kemudian setelah terbang dengan kecepatan penuh,
Dan akhirnya sampai di tempat tujuan yaitu Heron. Toya dapat melihat sebuah kota besar yang tak jauh dari depannya. Melihat kota besar itu, Toya bertanya-tanya, kenapa kota sebesar itu tidak dapat bertahan dari serangan monster kristal walaupun hanya 3 menit saja. Toya lalu kemudian turun ke hutan terpencil yang berada agak jauh dari ibu kota Heron. Dan kemudian Toya membuka gate-nya ke Shanghai untuk memanggil Tsubaki dan Kohaku. Tsubaki dan Kohaku pun datang melalui gate itu. Lalu sebelum masuk ke dalam kota, Toya menyamar terlebih dahulu menjadi pendekar Oni Perak. Selagi Toya berganti pakaian atau menyamar, Toya menutupi sekelilingnya menggunakan sihir mosaik. Sama seperti namanya, sihir ini itu adalah sihir yang dapat membuat sebuah sensor kotak-kotak. Singkatnya, setelah Toya itu sudah berganti pakaian menjadi pendekar Oni Perak untuk penyamarannya, kesan pertama yang diberikan Tsubaki kepada Toya itu melihat penampilannya itu adalah sangat mencolok. Dengar itu, Toya pun bertanya, apakah ini tuh karena topengnya atau karena hakama hitam dan jimbori yang Toya pakai. Walaupun begitu, Toya merasa kalau apa yang dia kenakan itu biasa-biasa aja. Tsubaki pun bilang ke Toya, kalau yang bikin mencolok itu bukan masalah warnanya, melainkan penampilan Toya itu sendiri yang terlihat seperti penjahat di mata Tsubaki. Dan Tsubaki menganggap Toya sudah gagal menjadi ninja jika berpenampilan seperti itu. Toya pun sedikit kesal dikatakan seperti itu. Lalu Toya, Tsubaki dan Kohaku pun pergi ke ibu kota Heron. Dan ketika ingin masuk, Toya mengalami masalah dengan para penjaga. Namun Toya berhasil melewatinya dengan menyuap para penjaga. Melihat mereka yang gampang disuap itu, Toya pun sadar betapa buruknya penjaga di ibu kota ini. Ibu kota Heron ini bergaya Cina, dengan deretan rumah-rumah yang memiliki pilar berwarna merah. Kios-kios berderetan di sana dan terdapat sesuatu yang mirip seperti lentera kertas terpajang di setiap kiosnya. Dari kejauhan, Toya itu dapat melihat bangunan besar yang terlihat seperti kastil. Tapi karena bangunan itu dikelilingi oleh dinding yang tinggi, jadi Toya masih belum bisa menentukan apakah bangunan itu benaran adalah sebuah kastil. Dan beberapa orang di sana itu terlihat berlalu lalang dengan ekspresi yang suram. Selain itu, Toya juga merasa kalau mereka semua itu sedang memperhatikan Toya. Awalnya Toya merasa itu hanyalah imajinasi Toya saja, tapi ternyata Kohaku juga sadar kalau semua orang di sana itu sedang memperhatikan Toya. Tsubaki pun mengatakan ke Toya bahwa perkataan dia sebelumnya itu benar, karena menurutnya alasan Toya itu disorot oleh orang-orang di sana akibat penampilan Toya itu yang menurutnya itu seperti penjahat. Kemudian Tsubaki pun menanyakan ke Toya apa yang harus mereka lakukan sekarang. Toya pun memberikan rencananya kepada Tsubaki. Lama-lama Toya itu menyuruh Tsubaki mencari informasi mengenai prajurit besi, seperti lokasinya dan orang yang membuatnya. Sambil ditemani atau dikawal oleh Kohaku, Toya juga menyuruhnya untuk tidak mengejar mereka terlalu jauh. Tsubaki hanya perlu mengumpulkan informasi sampai malam hari saja. Dan jika terjadi sesuatu padanya, Toya menyuruhnya untuk memanggil Toya agar Toya itu bisa membantu. Kemudian mereka pun menghilang di tengah-tengah jalan kota. Setelah mereka pergi, Toya pun memutuskan untuk mencari informasi juga dengan mendengarkan cerita para warga kota, seperti desatsu tentang Kaisar Sugawiyuran yang baru ini. Dan karena Toya juga belum makan siang, jadi Toya pun memutuskan untuk mencari informasinya di warung makan. Toya pun menuju ke sebuah warung terbuka di pinggir jalan. Toya kemudian duduk di kursi yang sudah disiapkan dan mulai melihat menu makanan. Tapi semua menu makanan di sana itu memiliki nama yang belum Toya dengar, kecuali satu nama, yaitu Meat Ramen. Toya pun memesan makanan itu. Sambil menunggu makanannya tiba, Toya melihat jalanan yang tepat berada di depannya. Dan tiba-tiba Toya pun sadar kalau ada yang aneh di kota ini, yang dimana Toya itu hanya melihat sedikit perempuan dan anak-anak. Namun sebagai gantinya Toya itu melihat banyak sekali prajurit muda dengan bantalan bahu yang berbentuk seperti kepala naga. Toya pun bertanya apakah ada sebuah kecelakaan yang terjadi di kota ini. Lalu Meat Ramen pesanan Toya pun datang. Dan setelah Toya melihatnya, ternyata makanan itu mirip seperti chashu men. Tapi bedanya mie mereka itu tipis dan pendek. Jadi lebih mirip seperti somen ketimbang ramen. Toya lalu menyeruput kuahnya menggunakan sendok, terus memakan minyak dan dagingnya. Tapi rasa kuahnya itu hambar, minyak gak enak dan dagingnya itu alot, seperti dendeng sapi atau bahkan seperti karet. Bahkan walaupun Toya itu sudah mencelupkan dagingnya ke dalam kuah, berharap dagingnya itu bisa lembut, tapi tetap saja daging itu alot. Toya pun nanya ke pemilik toko, daging apa yang mereka pakai. Si pemilik toko pun menjawab, daging betis troll. Sontak Toya pun langsung menaruh koin tembaga di atas meja dan cabut dari tempat itu. Toya tidak bisa membayangkan mereka itu akan memberikan Toya daging betis troll. Toya cuma dapat berkesimpulan kalau ini itu dikarenakan wilayah Heron ini dekat dengan kerajaan iblis Zenitsu. Jadi budaya makanan mereka itu tercampur dan menghasilkan makanan Meat Ramen atau chashu men dengan daging betis troll. Karena seperti yang kita tahu, makanan di kerajaan iblis Zenitsu itu buruk.
Tapi Toya yakin bangsawan dengan perangkat tertentu seperti Sakura dan Spica pasti tidak akan memakan makanan seperti Chasumen daging betis troll ini. Dan meskipun Toya itu juga sadar kalau Toya itu juga makan makanan yang aneh seperti daging naga, tapi cita rasa kedua makanan itu sangat berbeda. Karena ini Toya pun mulai berteori liar tentang alasan kenapa naga itu kuat, karena daging mereka enak. Jadi agar mereka itu tidak punah diburu, mereka pun berlatih menjadi kuat. Toya segera ingin meminum sesuatu untuk membersihkan mulutnya, tapi Toya takut diberikan minuman aneh dari toko di sana. Jadi Toya pun terpaksa meminum air putih yang sudah Toya siapkan. Toya pun memutuskan untuk duduk di sebuah batu di taman depan kota. Toya lalu mengambil termos di storiknya dan meminum air putih yang ada di dalamnya. Dan di saat itu untuk beberapa alasan, entah kenapa para prajurit yang sebelumnya Toya lihat di jalan kota sekarang itu pada mondar-mandir mengelilingi kota. Sekali lagi di dalam hati Toya bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Lalu salah satu dari mereka pun memanggil Toya. Prajurit itu memanggil Toya karena dia itu mencurigai Toya karena topeng yang Toya pakai. Jadi untuk menghilangkan rasa kecurigaannya itu terhadap Toya pun pertama-tama memperkenalkan dirinya sebagai adventur keliling. Lalu Toya memberikan alasan kalau Toya itu memakai topeng itu untuk menutupi luka bakar yang berada di wajahnya. Si prajurit itu tidak percaya dan dia meminta Toya untuk melepaskan topengnya. Toya pun menuruti perkataan prajurit itu dengan melepas topengnya. Namun secara diam-diam saat Toya itu melepaskan topengnya, Toya juga menyamarkan wajahnya dengan sihir mirage berupa sebuah ilusi luka bakar terburuk yang bisa Toya bayangkan. Melihat ilusi wajah Toya yang menjijikan itu, prajurit itu pun langsung menyuruh Toya untuk menutupnya kembali. Toya pun merasa lega karena pengelabuannya itu berhasil. Kemudian Toya nanya ke prajurit itu apa yang sedang terjadi. Si prajurit itu pun menjelaskan ke Toya kalau mereka itu sedang mencari 3 orang yang terdiri dari 2 laki-laki dan 1 perempuan. Karena ketiga orang itu telah melakukan percobaan pembunuhan ke Kaisar Surgawi. Dan mereka menduga kalau ketiga orang itu adalah asasin dari Kaisar Surgawi lainnya. Toya pun terkejut mendengar berita itu. Toya tidak menyangka. Dan setelah Toya mendengarkan ceritanya lebih lanjut lagi dari prajurit itu, ternyata si Kaisar Surgawi baru Euron ini telah diserang oleh asasin di halaman istananya. Mendengar ini Toya jadi sangat yakin kalau penjaga istananya itu nggak becus. Akan tapi sang kaisar berhasil diselamatkan oleh pengawalnya. Dan ketiga penyusup itu berhasil melarikan diri. Namun salah satu dari mereka yang menggunakan seni bela diri Bojutsu, bahu kanannya itu terluka. Setelah menceritakan semua itu ke Toya, si penjaga itu pun meminta Toya untuk segera memberitahunya jika Toya itu menemukan seseorang yang mencurigakan. Lalu dia pun pergi dengan cepat. Tentu di sini Toya tidak akan mengikuti perkataan penjaga itu, karena Kaisar Surgawi Euron yang baru ini juga musuh Toya. Tapi Toya memutuskan untuk ikut mencari ketiga asasin ini, karena Toya teringat dengan sebuah pepatah, musuh dari musuhmu adalah kawanmu. Toya pun membuka peta di HP-nya dan mencari lokasi asasin itu dengan kata kunci seseorang yang bahu kanannya itu terluka. Dan tanpa Toya duga, Toya itu dapat menemukan mereka dengan sangat mudah. Toya tidak tahu cedera yang diderita asasin itu sampai Toya itu bisa menemukannya dengan cepat. Tapi Toya yakin cederanya itu cukup parah, sehingga Toya itu dapat menemukan mereka dengan mudah. Karena mungkin saja mereka itu sedang bersembunyi untuk menyembuhkan luka itu yang membuat pelarian mereka itu terhambat. Toya juga berspekulasi kalau mereka itu berhasil menyembuhkan cedera bahu itu menggunakan sihir pemulihan. Tapi sepertinya 3 di antara mereka tidak ada yang memiliki sihir cahaya yang membuat cedera itu tidak sepenuhnya pulih. Dan Toya juga menduga kalau mereka itu juga tidak memiliki ramuan pemulihan. Toya pun mulai mencari mereka. Namun karena Toya tidak ingin terkena bom bunuh diri lagi seperti sebelumnya, Toya sangat berhati-hati mencari mereka sekarang. Toya keluar dari jalanan kota lalu masuk ke lorong yang gelap. Kemudian Toya pergi ke jalan yang dikelilingi oleh hutan bambu lebat, di mana tidak ada seorang pun melintas di sana. Lalu tak lama setelah itu Toya pun berhasil menemukan mereka di sana. Toya menemukan 2 di antara mereka dan mereka juga notice dengan kedatangan Toya. Salah satu di antara mereka ada di hadapan Toya saat ini. Dan yang satunya lagi itu ada di atas Toya, sedang mencoba menyerang Toya secara tiba-tiba dari atas. Dan tak lama kemudian orang yang di atas itu pun menyerang Toya. Toya berhasil membelokkan pukulan orang itu. Tapi setelah orang itu mendarat di tanah, dia lagi-lagi mencoba menyerang Toya dengan agresif. Toya berhasil menghindari serangannya itu ke kiri dan ke kanan dengan mudah. Lalu dia meluncurkan tendangannya sambil terbang dan memutar, yang langsung Toya hindari dengan mundur beberapa langkah ke belakang. Toya tidak dapat memperhatikan orang itu dengan baik, karena dia itu memakai jubah hitam legam dengan tudung yang menutupi wajahnya. Tapi entah bagaimana Toya itu merasa si penyerang ini adalah wanita, menilai dari suaranya. Lalu Toya mengambil jarak dari dirinya lagi dan membuat wanita itu dan Toya pun saling berhadapan-hadapan. Kemudian wanita itu menarik telapak tangannya dan meluncurkan tinjuannya ke arah Toya.
Yang setelah itu dari tinjuannya itu keluarlah sebuah aura yang di sini Toya menduganya itu adalah haki. Toya dengan refleks langsung menyilangkan tangannya untuk menepis serangan kejutan itu. Nah, teknik haki ini Toya pun menduga seseorang. Lalu wanita itu mendekati Toya dan menyerang lengan Toya. Toya memanfaatkan celah itu dengan membungkuk ke samping untuk menghindar dan menendang kakinya dengan salah satu kaki Toya. Wanita itu pun kehilangan keseimbangannya dan ketika hampir terjatuh, wanita itu pun melakukan black flip hingga dia itu berhasil memperbaiki kuda-kudanya. Karena black flip yang dia lakukan itu, tudungnya pun terjatuh ke belakang dan memperlihatkan wajahnya. Setelah melihat wajahnya itu, ternyata dugaan Toya itu benar. Wanita itu adalah Sonia Parlem, orang yang pernah melawan Ilse saat di upacara pemangkasan di hutan besar. Toya pun nanya ke Sonia apa yang dia lakukan di sini. Dan Toya juga nanya apakah lelaki yang terluka itu adalah Rengetsu. Sonia yang kebingungan pun nanya balik ke Toya, siapa kau? Kok bisa tahu nama mereka? Dan Toya pun teringat kalau dia itu masih memakai topengnya. Jadi Toya pun melepaskan topengnya. Namun Sonia masih tidak bisa mengenali Toya. Toya pun teringat lagi kalau dia itu masih memakai sirmiritsnya yang sebelumnya Toya pakai untuk mengelabui prajurit. Toya lalu membatalkan sirmiritsnya itu dan Sonia pun akhirnya mengenali Toya. Dan segitu dulu untuk video kali ini. Jika ada salah kata atau informasi bisa dibenarkan aja di kolom komentar. Jika kalian suka video ini bisa di like dan jangan lupa subscribe-nya. Oke, see you next video and Kalau begitu karena Muna sudah bangun. Nah, saatnya rusuh. Adios. Adios.